Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Klaten terus bertambah. Hingga pekan ke-27 tahun 2022, tercatat 297 kasus DBD. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mencatat sebanyak 14 kasus diantaranya hingga menyebabkan kematian pasien. Secara total kumulatif kasus di tahun 2021 itu terdapat 143 kasus dengan 7 kematian. Dibandingkan pada minggu yang sama, yaitu minggu ke-27 tahun 2021, di mana pada minggu tersebut terdapat 92 kasus dengan 4 kematian. Kemudian kita bandingkan di tahun 2022 ini, di mana sampai dengan minggu ke-27 terdapat 297 kasus dengan 14 kematian, berarti kan terjadi peningkatan cukup signifikan. Jadi di tahun 2022 ini sudah meningkat dibandingkan 2021. Bahkan dibandingkan dengan jumlah kumulatif kasus tahun 2021 pun sudah jauh meningkat di tahun 2022 ini. Kita bicara soal demam berdarah, ada banyak faktor ya. Yang pertama adalah agen yaitu adalah vektornya. Vektor dalam hal ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, kenapa banyak kasus? Pasti banyak faktor juga ya. Jadi kita lihat dari keberadaan jentik yang ada di masyarakat. Jadi pasti ada vektornya. Kemudian dari sisi lingkungannya sendiri mungkin juga masih banyak terdapat sampah-sampah dalam hal ini adalah barang-barang bekas yang bisa dimungkinkan sebagai tempat perindukan nyamuk. Ini sebenarnya sudah musim kemarau tapi masih sering kali hujan gitu ya. Nah, memang pada musim penghujan itu kasus meningkat gitu. Sebenarnya hubungan antara peningkatan kasus pada saat musim hujan itu lebih karena keberadaan vektornya meningkat. Jadi pada saat musim hujan dan apabila ditambah dengan keberadaan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar rumah, bisa digunakan sebagai tempat perindukan nyamuk. Kemudian kan ketika hujan dia akan terisi, otomatis barang-barang bekas itu bisa menjadi tempat perindukan nyamuk sehingga kan vektornya menjadi meningkat. Dengan adanya vektornya meningkat itu kan menjadi resiko untuk penularan kasus DBD menjadi lebih tinggi. Kasus DBD dengan kematian terjadi karena keterlambatan pasien untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan analisa kami bahwa yang meninggal itu, kasus yang meninggal itu sebagian besar adalah karena keterlambatan datang ke pelayanan kesehatan. Dan di rumah sakit tidak sampai 24 jam kemudian kondisinya menurun dan meninggal seperti itu. Nah, yang penting masyarakat harus ketahui betul adalah tentang tanda dan gejala DBD seperti demam, panas mendadak tanpa sebab, kemudian nyeri kepala, lemes gitu karena nafsu makan juga berkurang, mual, muntah, nyeri otot dan sendi, kemudian ada yang sudah sampai pada perdarahan spontan, kemudian muncul ruam seperti itu. Nah, ketika ada keluhan terkait gejala yang mengarah ke DBD, jangan ragu-ragu untuk segera datang ke pelayanan kesehatan. Segera periksa dan sampaikan dengan tepat gejala itu dimulai kapan. Misalnya ditanya dokter, pasti akan ditanya dokter, kapan mulai panas gitu. Nah, penentuan hari panas itu menjadi salah satu hal yang penting bagi tenaga medis untuk menentukan langkah selanjutnya, sehingga orang tua itu harus paham betul terhadap kondisi anaknya. Jangan sampai nanti tahu bahwa anaknya panas itu juga sudah terlambat. Misalnya datang ke dokter hari ini, kemudian ditanya dokternya, panas mulai kapan? Oh, kemarin, padahal mungkin sebenarnya sudah 2 hari yang lalu yang panas gitu, tapi orang tua tidak mengetahui. Nah, ini kan juga akan berakibat pada
penata laksanaan kasus. Mungkin kadang masyarakat ada yang merasa bahwa orang di fogging ra mantep gitu kan. Padahal sebenarnya fogging itu hanya akan membunuh nyamuk dewasa. Nyamuk yang dalam bentuk jentik, bentuk telur itu tidak akan mati. Sehingga apabila pengendalian dengan fogging tapi tidak diikuti dengan kegiatan pemberantasan jentik, ya sama saja gitu. Dan sekali lagi, fogging itu bukan tindakan pencegahan. Jadi tidak kemudian, waduh, biar tidak terjadi DBD kita harus fogging. Tidak seperti itu nih. Fogging itu juga bisa berakibat pada resistensi nyamuk. Sehingga guys, sekali lagi, fogging itu harus dilakukan dengan bijaksana. Pengendalian vektor yang tadi adalah dengan PSN atau pemberantasan nyamuk, sarang nyamuk. Dalam hal ini adalah dengan pemberantasan jentik. Ini adalah upaya yang paling efektif. Kenapa kok paling efektif? Secara ilmiah ini adalah juga yang paling logis. Yang pertama, nyamuk itu bisa menghindar sementara jentik tidak. Kedua, melakukan pemberantasan jentik tidak akan menimbulkan resistensi dan efek negatif kepada lingkungan. Kemudian juga tidak akan mengakibatkan kerugian pada kesehatan manusia. Kegiatan pemberantasan jentik juga akan jauh lebih mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita tahu bahwa DBD itu setiap tahun pasti ada ya kasusnya itu. Kalau kita amati, makanya kita perlu senantiasa menjaga kebersihan kita, terutama kita melaksanakan PSN. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita memberantas vektornya tersebut dengan cara membasmi sarang nyamuknya itu. Perlu upaya bersama, pencegahan dan pengendalian DBD dapat berjalan dengan efektif. Di antaranya, peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk